saja kita umumkan para pemenang untuk lomba bercerita untuk tahun 2022. Kita mulai dari Harapan 3. Harapan 3 dengan total nilai 1.980 jatuh kepada peserta dari SDN. Satu enam satu, Bawas Ramadan. Tiga, harapan tiga. Iya. Juara harapan kedua dengan total nilai 1.985 jatuh kepada peserta dari UPT SDN. Ada duanya paling depan. Kedua. Peserta dari UPT SDN 214 kami Paletea. Iya sading. Untuk harapan 1 dengan total nilai 1.989 jatuh kepada salah satu perwakilan dari UPT SDN 8 salah satu ya, atas nama Nur Mujahidin Tangge. Untuk juara 3 besar, juara ketiga dengan total nilai 1.998 jatuh kepada peserta dari UPT SDN Rahayu Treni 187 Pindrang. Pasangin dulu selempang. Pasangin dulu selempang. Baru maju ke depan nanti ada orang. Menarik sekali itu cakep cepat nih Ya, kalau sudah dipasangi mundur makin dulu nah. Kalau sudah dipasangi. Mendret tuh masih kata kenangnya. Ya, katakan nama kut. Ayo silakan untuk 1, 2. Ayo silakan maju ke depan. Juara 2 aja. Maju ke depan saya. Maju ke depan. Tenang itu, tenang. Ya, silakan berpegangan tangan, tidak ada persaingan. Silakan berpegangan tangan. Dan untuk juara pertama. Jadi nanti yang kasih pakai ini yang juara nah? Ini yang juara ini yang pakai ini. Untuk juara pertama. Dengan total nilai 2.106. Kalau juara duanya itu 2.100, beda 6 poin. Jatuh kepada peserta. Tidak ada musiknya, dia tak seru. Musiknya tak seru. Kasih seru. Biar ada champions kalau ada.
warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, buah naga, buah pepaya dimakan di waktu sore. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari UPT SD Negeri 251 Pindrang. Paling oke. Tahu nggak teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang paling menarik yang berjudul Asal Mula Bujuk Lapak Kita. Cerita ini disadur dari latar kerajaan Alita, karangan oleh Haji Pewa. Nah teman-teman, begini kisahnya. Di kerajaan Alita terkenal seorang raja yang bernama Raja Lamasora. Ia didampingi seorang penasehat sekaligus orang kepercayaan dan saudara temannya sendiri. Penasehatnya itu memiliki kebiasaan menjerat anjing hutan. Suatu ketika, tepatnya di hari Jumat, di dalam hutan, sang paman duduk di bawah sebuah pohon sambil menunggu ayam jeratnya. Tiba-tiba terdengar suara cenderia perempuan diseling gonggongan seekor anjing. Ia pun mendekati arah datangnya suara tersebut. Betapa terkejutnya melihat 7 orang bidadari dan seekor anjing yang sangat asing baginya, yang tak lain anjing kesayangan Raja Lamasora. Maka sang paman pun bergegas kembali ke kayangan untuk menyampaikan kejadian tersebut ke Raja Lamasora. Ampun Raja, hamba harus mengganggu waktu istirahat raja. Ada apa sang paman sehingga berani mengganggu waktu istirahatku? Tadi ketika hamba berada di hutan, hamba melihat anjing kesayangan raja yang tengah bermain dengan 7 orang bidadari yang sedang mandi. Apa kau sanggup yakin dengan apa yang kau lihat itu? Hamba berani bersumpah Raja, jikalau memang saya berdusta, maka hamba bersiap dipenggal atau digantung. Baiklah, karena engkau adalah orang kepercayaanku, jadi apapun yang kau katakan akan aku percaya. Tapi ingat, jika kamu berdusta, jangan harap ada maaf dariku. Jika raja ingin membuktikan, ikutlah bersama saya ke hutan itu Jumat depan. Hari demi hari silih berganti. Hari Jumat pun tiba. Raja Lamasora beserta pengawalnya dan sang paman beserta anjing hitam raja menuju ke hutan. Sang paman menunjukkan tempat bidadari itu mandi pada hari Jumat yang lalu. Saat matahari tepat di atas kepala, tiba-tiba turunlah kabut yang menutupi tempat tersebut, disertai dengan munculnya bulan yang sangat indah dan 7 bidadari yang cantik jelita. Setiap bidadari menuju satu sumur dan membuka selendangnya, lalu meletakkannya di ranting pohon yang kelihatan agak rapuh. Bau harum samar bakul mulai tercium di sekitar tempat mereka menikmati pemandangan yang aneh itu. Harumnya tempat ini. Dengan senang hati, sang raja pun mendesak ingin membuktikan perkataan sang paman. Dia melepaskan anjingnya, membiarkan berlari menuju tempat bidadari itu mandi, dan bermain dengan ke-7 bidadari tersebut sampai sesekali menggonggong. Raja Lamasora memperhatikan tingkah laku anjingnya tanpa berkedip. Namun tiba-tiba
dari bidadari yang tertua. Adik-adikku, cepatlah pada mandi, karena tak rasa ada bangunan manusia di sini. Jangan sampai ketinggalan. Seru bidadari yang tertua. Maka bergegaslah bidadari itu mandi dan mengenakan selendangnya, kecuali dengan bidadari si bungsu, karena kenakan mandi dan bermain dengan anjing sang raja. Raja tak menyanyiakan kesempatan. Perlahan-lahan dia mengendap-endap untuk mengambil selendang si bungsu. Kemudian kembali ke tempat ia bersembunyi dan terus menikmati pemandangan yang aneh itu. Setelah para bidadari tersebut selesai mandi, satu persatu mengenakan selendangnya, lalu terbang bergegas kembali ke kayangan. Namun bidadari si bungsu tak ikut terbang karena ia tak menemukan selendangnya. Tinggallah ia sendiri menangis dan berteriak memanggil kakak-kakaknya. Kakak, jangan tinggalkan aku di sini. Kakak, tolong bantu aku mencari pakaianku. Tiba-tiba sang raja datang. Yang pura-pura memberi pertolongan dan akan diajak pergi ke istana. Kedatangan sang raja dan bidadari disambut dengan upacara adat kebesaran di kerajaan Alita. Rakyat Alita pun berdatangan berkerumun hendak melihat lebih dekat bidadari yang cantik jelita itu. Mereka pun terpesona melihat kecantikannya. Sebelum bidadari tersebut masuk ke istana, ia mengajukan satu permintaan, yaitu harus buatkannya sumur khusus untuk dirinya di tempat kerumunan orang agar dapat dilihat orang yang lebih banyak lagi. Maka dinamakan Bujung Lakakita, yang artinya semua tempat melihat. Dari pernikahan Raja Damasora dan Wemukumuko lahirlah seorang putra yang diberi nama Lagaso. Bayi itu tumbuh sehat dan gagah, walaupun dalam asuhan adik perempuan sang raja. Namun, pada saat Raja Damasora pergi berburu ke hutan, entah apa sebabnya, Lagaso terus-menerus menangis sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Adik sang raja pun berusaha menenangkan Lagaso, lalu menyanyi membawakan dengan lagu. Iyo, iyo, Lagaso, ajakmu daju. Iyo, iyo, Lagaso, tuoku longi. Ajakmu yang artinya iya, iya, hai Lagaso, janganlah engkau menangis. Iya, iya, hai Lagaso, semoga umurmu panjang. Janganlah engkau menangis, tiada ayah dan ibumu, tiada tanah segenggammu. Teman-teman mendengar yang titipannya itu, Wemukumuko menjadi sangat sedih dan merasa dirinya lah yang dimaksud. Ia tersinggung dan berkata kepada titipannya, "Saya tahu
pergi ke bujur kita bersamaan dengan datangnya pelangi. Ia melibas-libaskan selendangnya, lalu terbang kembali ke kayangan. Ia meninggalkan suaminya Raja Lamasora dan anaknya Labaso yang sangat disayanginya. Kemudian sang raja datang dari hutan. Istriku, 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 di mana kau? Tak terdengar dari istrinya. Raja pun bingung dan cemas. Kemana ya istriku? Tak biasanya seperti ini. Raja Lamasora tidak disambut lagi oleh istrinya seperti hari-hari sebelumnya. Dia mencari kesana kemari bersama beberapa kemauannya. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya dari ayunan. Ia pun mendekatinya lalu mengeluarkannya dari ayunan. Saat itu pula adiknya keluar dari dapur lalu berkata, "Maafkan aku, Kakanda. Kue muka-muka sudah kembali ke kayangan." Ia berpesan bahwa kalau sang raja ingin bertemu dengannya, maka pergilah ke bujur dapur kita bersamaan dengan bertopi daun nipah. Mendengar perkataan adiknya, Raja tak sadarkan diri. Ia pun jatuh lunglai di lantai. Pengawalnya pun mengangkatnya, lalu meletakkannya di balai-balai. Setelah siuman, sang raja tetap mencari istrinya yang sangat dicintainya. Untuk mengobati kerinduannya, Raja Lamasora beserta anaknya Labaso pergi ke bujur dapur kita setiap hari Jumat. Hinggalah pakaian dan selendang sang bidadari di kerajaan Alita. Kemudian menjadi regalia atau aragan kerajaan Alita hingga kini masih tersimpan dengan baik. Sedangkan bujur dapur kita sekarang menjadi objek wisata budaya Kabupaten Pindrang yang ramai dikunjungi setiap hari Senin dan Kamis. Nah teman-teman, nilai-nilai yang diperlukan dari cerita ini adalah jagalah tutupan yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sesuai dengan pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, karena perkataan yang tidak baik dapat menyebabkan orang lain menderita. Seperti yang terjadi pada Raja Lamasora yang harus berpisah dengan sang istri atau bidadari yang memutuskan kembali ke kayangan hanya tersinggung oleh nyanyian adik iparnya. Nah teman-teman, puas ya dengan cerita saya tadi? Jalan-jalan ke taman mini sehingga sebentar memberi pecel. Cerita saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita bertemu lagi jika aku lolos ke grand final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, buah naga, buah pepaya dimakan di waktu sore. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari PT SD Negeri 251 Pindrang paling oke. Tahu nggak teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang paling menarik yang berjudul Asalullah Ujung Lapak Kita. Cerita ini disadur dari latar kerajaan Alita, karangan oleh Haji Pewa. Nah teman-teman, begini kisahnya. Di kerajaan Alita terkenal seorang raja yang bernama Raja Lamasora. Ia didampingi seorang penasehat sekaligus orang kepercayaan dan sudah dianggap sebagai temannya sendiri. Penasehatnya itu memiliki kebiasaan menjerat dan menjemputkan. Suatu ketika, tepatnya di hari Jumat, di dalam hutan, sang paman duduk di bawah sebuah pohon sambil menunggu ayam jeratnya. Tiba-tiba, terdengar suara canda perempuan diselingi bunga seekor anjing.
seekor anjing yang sangat asing baginya, yang tak lain anjing kesayangan Raja Lamasora. Maka sang paman pun bergegas kembali ke kerajaan ingin menyampaikan kejadian tersebut ke Raja Lamasora. Ampun Raja, hamba harus mengganggu waktu istirahat raja. Ada apa sang paman sehingga berani mengganggu waktu istirahatku? Tadi ketika hamba berada di hutan, hamba melihat anjing kesayangan raja yang tengah bermain dengan 7 orang bidadari yang sedang mandi. Apakah sang paman yakin dengan apa yang kamu lihat itu? Hamba berani bersumpah ya, jikalau memang saya berdusta, maka hamba bersiap dipenggal atau digantung. Baiklah, karena engkau adalah orang kepercayaanku, jadi apapun yang kau katakan akan aku percaya. Tapi ingat, jika kamu berdusta, jangan harap ada maaf dariku. Jika raja ingin membuktikan, ikutlah bersama saya ke hutan itu Jumat depan. Hari demi hari silih berganti. Hari Jumat pun tiba. Raja Lamasora beserta pengawalnya dan sang paman beserta anjing hitam raja menuju ke hutan. Sang paman menunjukkan tempat bidadari semandi pada hari Jumat yang lalu. Saat matahari tepat di atas kepala, tiba-tiba turunlah kabut yang menuju tempat tersebut disertai dengan munculnya pedang yang sangat indah dan 7 bidadari yang cantik jelita. Setiap bidadari menusuk sumur dan membuka selendangnya lalu menyimpannya di ranting pohon yang kelihatan agak kaku. Bau harum semerbak pun mulai tercium di sekitar tempat mereka menikmati pemandangan yang itu. Harumnya tempat ini. Dengan senang hati, sang raja pun mendesak ingin membuktikan perkataan sang paman. Ia melepaskan anjingnya, membiarkan berlari menuju tempat bidadari itu mandi, dan bermain dengan ke-7 bidadari tersebut sampai sekali menggonggong. Raja Lamasora memperhatikan tingkah laku anjingnya tanpa berkedip. Namun tiba-tiba terdengar suara lembut dari bidadari yang tertua. Adik-adikku, cepatlah kalian mandi karena ada bangun sia di sini yang sampai ketinggalan. Seru bidadari yang tertua. Maka bergegaslah adik-adik bidadari itu mandi dan mengenakan selendangnya, kecuali dengan bidadari si bungsu karena kenakan mandi dan bermain dengan anjing sang raja. Raja tak menyiapkan kesempatan. Perlahan-lahan dia mengedak-endak untuk mengambil selendang si bungsu, kemudian kembali ke tempat ia bersembunyi dan terus menikmati pemandangan yang aneh itu. Setelah keenam bidadari tersebut selesai mandi, satu persatu mengenakan selendangnya, lalu terbang bergegas kembali ke kayangan. Bidadari si bungsu tak ikut terbang karena ia tak menemukan selendangnya. Tinggallah ia sendiri menangis dan berteriak memanggil kakak-kakaknya. Kak, kakak, kakak, jangan tinggalkan aku di sini. Kakak, tolong bantu aku mencari pakaianku. Tiba-tiba sang raja datang yang berpura-pura memberi pertolongan dan akan diajak pergi ke istana. Kedatangan sang raja dan bidadari disambut dengan upacara adat kebesaran di kerajaan Alita. Rakyat Alita pun berdatangan, berkerumun, hendak melihat lebih dekat bidadari yang cantik jelita itu. Mereka terpesona melihat kecantikannya. Sebelum bidadari tersebut masuk ke istana, ia
merasa kecewa dan terpukul karena ulah ditipannya. Kemudian timbullah keinginan dalam hatinya untuk kembali ke kayangan. Maka diambillah selendangnya yang telah ditemukannya, lalu pamit kepada didikannya dan berkata, "Adikku, aku harus kembali ke kayangan, ke tempat orang tuaku. Anakku, kutitip anakku Labaso. Selendang dan pakaianku sebagai bukti kalau saya pernah ada di Alita. Jika sang raja rindu ingin bertemu denganku, maka suruhlah dia pergi ke bujur lapak kita setiap hari Jumat siang dengan berpakaian hitam dan bertopi dan menipa. Setelah Wadu Kebungku panik, maka bergegaslah ia pergi ke bujur lapak kita bersama dengan munculnya pelangi. Ia mengimbas-imbaskan selendangnya, lalu terbang kembali ke kayangan. Ia meninggalkan sembilan raja Lamasora dan anaknya Labaso yang sangat disayanginya. Istriku, 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 di manakah kau? Tak terdengar jawaban istrinya. Raja pun bingung dan cemas. Kemana ya istriku? Tak biasanya seperti ini. Raja Lamasora tidak disambut lagi oleh istrinya seperti hari-hari sebelumnya. Dia mencari kesana kemari bersama beberapa pengawalnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya dari ayunan. Ia pun mendekatinya, lalu mengeluarkannya dari ayunan. Saat itu pula adiknya keluar dari dapur, lalu berkata, "Kakanda, Webu Kebuko sudah kembali ke kayangan. Ia berpesan bahwa kalau sang raja ingin bertemu dengannya, maka pergilah ke bujur lapak kita setiap hari Jumat siang dengan berpakaian hitam dan memakai topi dan menipa." Mendengar perkataan adiknya, Raja tak sadarkan diri. Ia pun jatuh mulai di lantai. Pengawalnya pun mengangkatnya dan meletakkannya di balai-balai. Setelah siuman, sang raja telah mencari-cari istrinya yang sangat dicintainya. Untuk mengobati kerinduannya, Raja Lamasora beserta anaknya Labaso pergi ke bujur lapak kita setiap hari Jumat. Tinggallah pakaian dan selendang sang bidadari di kerajaan Alita. Kemudian menjadi regalia atau arajang kerajaan Alita hingga kini masih tersimpan dengan baik. Sedangkan bujur lapak kita sekarang menjadi objek wisata budaya Kabupaten Pindrang yang ramai dikunjungi setiap hari Senin dan Kamis. Nah teman-teman, nilai-nilai kehidupan dari cerita ini adalah jagalah tutur kata yang baik agar tidak memiliki perasaan orang lain. Sesuai dengan pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Karena perkataan yang tidak baik dapat menyebabkan orang lain menderita. Sesuai dengan seperti yang terjadi pada Raja Lamasora yang harus berpisah dengan sang istri atau bidadari yang memutuskan kembali ke kayangan hanya tersinggung oleh nyanyian adik iparnya. Nah teman-teman, puas gak dengan cerita saya tadi? Jalan-jalan ke Taman Mini sehingga sebentar membeli pecel. Cerita saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita bertemu lagi jika aku lolos ke Grand Final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebuah pohon sambil menunggu ayah derapnya. Tiba-tiba terdengar suara gigitan dari perempuan. Ayo Tuna. Ia pun mendekati arah datangnya suara tersebut. Betapa terkejutnya melihat 7 bidadari yang sedang mandi dan seekor anjing yang sudah asing baginya, yang tak lain anjing kesayangan Raja Lamasora. Maka sang paman pun bergegas kembali ke kerajaan. Ingin menyampaikan kejadian tersebut ke Raja Lamasora. Ampun Moya, hamba harus mengganggu waktu istirahat raja. Ada apa sang paman sehingga berani mengganggu waktu istirahatku? Tadi ketika hamba berada di hutan, hamba melihat anjing kesayangan raja yang tengah bermain dengan 7 orang bidadari yang sedang mandi. Apakah sang paman yakin dengan apa yang kamu lihat itu? Hamba akan bersumpah raja, jikalau memang saya berdusta, maka hamba bersiap dipenggal atau digantung. Baiklah, karena engkau adalah orang kepercayaanku, jadi apapun yang kukatakan akan aku percaya. Tapi ingat, jika kamu berdusta, jangan harap ada maaf dariku. Jika raja ingin membuktikan, ikutlah bersama saya ke hutan itu Jumat depan. Hari demi hari silih berganti. Hari Jumatnya tiba. Raja Lamasora beserta pengawalnya dan sang paman beserta anjing hitam raja menuju ke hutan. Sang paman menunjukkan tempat bidadari itu mandi pada hari Jumat yang lalu. Saat matahari tepat di atas kepala, tiba-tiba turunlah kabut yang menutup tempat tersebut disertai dengan munculnya pelangi yang sangat indah dan 7 bidadari yang cantik jelita. Setiap bidadari menuju satu sumur dan membuka selendangnya lalu menyimpannya di ranting pohon yang kelihatan agak rapuh. Bau harum semerbak pun mulai tercium di sekitar tempat mereka menikmati pemandangan yang itu. Harumnya tempat ini. Dengan senang hati, sang raja pun mendesak ingin membuktikan perkataan sang paman. Ia melepaskan anjingnya, membiarkan berlari menuju tempat bidadari itu mandi dan bermain dengan ke-7 bidadari tersebut dan sesekali menggonggong. Raja Lamasora memperhatikan tingkah laku anjingnya tanpa berkedip. Namun tiba-tiba terdengar suara lembut dari bibir bidadari yang tertua. Adik-adikku, cepatlah kalian mandi karena terasa ada bau manusia di sini. Jangan sampai ketinggalan. Seru bidadari yang tertua. Maka bergegaslah adik bidadari itu mandi dan mengenakan selendangnya, kecuali dengan bidadari si bungsu, karena kenakan mandi dan bermain dengan anjing sang raja. Raja tak menyiapkan kesempatan. Perlahan-lahan ia mengendap-endap untuk mengambil selendang si bungsu. Kemudian kembali ke tempat ia bersembunyi dan terus menikmati pemandangan yang indah itu. Setelah dalam bidadari tersebut selesai mandi, satu persatu mengenakan selendangnya, lalu bergegas dan terbang kembali ke kayangan. Bidadari si bungsu tak ikut terbang karena ia tak menemukan selendangnya. Tinggallah ia sendiri menangis dan berteriak memanggil kakak-kakaknya. Kak, kakak, kakak, jangan
bernama Labaso. Bayi itu tumbuh sehat dan gagah, walaupun dalam asuhan adik perempuan sang raja. Namun, pada saat Raja Lamasora pergi berburu ke hutan, entah apa sebabnya Labaso terus-menerus menangis, sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Sang raja pun berusaha menenangkan Labaso, lalu menyanyikan dengan lagu. Iyo, iyo, mula baso, ada rumah dadu-dadu. Iyo, iyo, mula baso, hukuman longi-longi. Ada rumah dadu-dadu, tengin mangu tengah makmu, tetanasi tekemu. Yang artinya, iya, iya, hai Labaso, janganlah engkau menangis. Iya, iya, hai Labaso, semoga umurmu panjang. Janganlah engkau menangis, tiada ayah dan ibumu, tiada tanah segenggammu. Nah teman-teman, mendengar nyanyian di depannya itu, Webiko menjadi sangat sedih dan merasa dirinya lah yang dimaksud. Ia tersinggung dan berkata kepada adik-adiknya, "Saya tahu kalau saya yang disinggung. Saya tahu karena ini. Saya hanya sebatang kara yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Hanya takdir pula sehingga aku menjalani kehidupan sekarang ini." Webiko merasa kecewa dan terpukul karena ulah adik iparnya. Kemudian timbullah keinginan dalam hatinya untuk kembali ke kayangan. Maka diambillah selendangnya yang telah ditemukannya, lalu pamit kepada adik iparnya dan berkata, "Adikku, aku harus kembali ke kayangan, ke tempat orang tuaku. Kutitip anakku Labaso." Selendang dan pakaianku sebagai bukti kalau saya pernah ada di Alita. Jika sang raja rindu ingin bertemu denganku, maka suruhlah dia pergi ke bujur lama kita setiap hari Jumat siang dengan berpakaian hitam dan bertopi dan menipah. Setelah Webiko pamit, maka bergegaslah ia pergi ke bujur lama kita bersama dengan datangnya pelangi. Ia membebaskan selendangnya, lalu terbang kembali ke kayangan. Ia meninggalkan suaminya Raja Lamasora dan anaknya Labaso yang sangat disayanginya. "Istriku, istriku, istriku, di manakah kau?" Terdengar jawaban istrinya. Raja pun bingung dan cemas. "Kemana ya istriku? Takdir sama seperti ini." Raja Lamasora tidak disambut lagi oleh istrinya seperti hari-hari sebelumnya. Dia mencari ke sana kemari bersama beberapa pengawalnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya dari ayunan. Ia pun mendekatinya lalu mengeluarkannya dari ayunan. Saat itu pula adiknya keluar dari dapur
meninggalkan adiknya, raja tak sadarkan diri. Ia pun jatuh lunglai di lantai. Pengawalnya pun mengangkatnya, lalu meletakkannya di balai-balai. Setelah siuman, sang raja tetap mencari istrinya yang sangat dicintainya. Untuk mengobati kerinduannya, Raja Ramasora beserta anaknya Labaso pergi ke Bujun Lapakita setiap hari Jumat. Tinggallah pakaian dan selendang sang bidadari di kerajaan Alita. Kemudian menjadi regalia atau arajang kerajaan Alita hingga kini masih tersimpan dengan baik. Sedangkan Bujun Lapakita sekarang menjadi objek wisata budaya Kabupaten Pinang yang ramai dikunjungi setiap hari Senin dan Kamis. Nah teman-teman, nilai-nilai kehidupan dari cerita saya ini adalah: jagalah tutur kata yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sesuai dengan pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Karena perkataan yang tidak baik dapat menyebabkan orang lain menderita. Seperti yang terjadi pada Raja Ramasora yang harus berpisah dengan sang istri atau bidadari yang memutuskan kembali ke kayangan yang tersinggung oleh nyanyian adik iparnya. Nah teman-teman, puas gak dengan cerita saya tadi? Jalan-jalan ke taman mini, singgah sebentar membeli pecel. Cerita saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita bertemu lagi jika aku lolos ke grand final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, buah naga, buah pepaya dimakan di waktu sore. Perkenalkan nama saya Nur Atika dari PTSD Negeri 251 Pinang, paling oke. Tahu nggak teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang paling menarik yang berjudul Asal Mula Bujung Lapakita. Cerita ini Kalau begitu nak lanjutin saja ya, berhenti tidak berhenti. Pokoknya jangan dihiraukan apa yang terjadi. Terus saja. cerita ini disadur dari latar kerajaan Alita, karangan oleh Haji Pewa. Nah teman-teman, begini kisahnya. Di kerajaan Alita terkenal seorang raja yang bernama Raja Lamasora. Ia dinampingi seorang penasehat sekaligus orang kepercayaan dan sudah akan seberpamannya sendiri. Penasehatnya itu memiliki kebiasaan menjerat ayam di hutan. Suatu ketika, tepatnya di hari Jumat, di dalam hutan, sang paman duduk di bawah sebuah pohon sambil menunggu ayam jeratnya. Tiba-tiba terdengar suara cenderia perempuan sering membawa seekor anjing. Ia pun mendekati arah datangnya suara tersebut. Betapa terkejutnya melihat 7 orang bidadari dan seekor anjing yang sudah asing baginya. Dan tertarik anjing kesamaan Raja Lamasora. Maka sang paman pun bergegas kembali ke kerajaan, ingin menyampaikan kejadian tersebut ke Raja Lamasora. Ampun Raja, hamba harus mengganggu waktu istirahat raja. Ada apa sang paman sehingga berani mengganggu waktu istirahatku? Tadi ketika hamba berada di hutan, hamba melihat anjing kesayangan raja yang tengah bermain dengan 7 orang bidadari yang sedang mandi. Apakah sang paman yakin dengan apa yang paman lihat itu?
berkata, Raja Lamasora beserta pengawalnya dan sang paman beserta anjing hitam raja menuju ke hutan. Sang paman menunjukkan tempat bidadari itu mandi pada hari Jumat yang lalu. Saat matahari tepat di atas kepala, tiba-tiba tulah kabut yang menutupi tempat tersebut disertai dengan munculnya padang yang sangat indah dan 7 bidadari yang cantik jelita. Setiap bidadari meluncat sumur dan membuka selendangnya, lalu meletakkannya di ranting pohon yang kelihatan agak rapuh. Bau harum semerbak pun mulai tercium sehingga tempat mereka menikmati pemandangan yang aneh itu. Harumnya tempat ini. Dengan senang hati, sang raja pun mendesak ingin membuktikan perkataan sang paman. Dia melepaskan anjingnya, membiarkan berlari menuju tempat bidadari itu mandi, dan bermain dengan ke-7 bidadari itu sambil sesekali mengonggong. Namun tiba-tiba terdengar suara lembut dari bibir bidadari yang tertua. Adik-adikku, cepatlah kalian mandi, karena terasa ada manusia di sini yang sampai ketinggalan. Seru bidadari yang tertua. Maka bergegaslah anak bidadari itu mandi dan mengenakan selendangnya, kecuali dengan bidadari bungsu, karena kenakan mandi dan bermain dengan anjing sang raja. Raja tak menyanyiakan kesempatan. Perlahan-lahan ia menghadap-hadap untuk memaksa selendang si bungsu. Kemudian kembali ke tempat ia bersembunyi dan terus menikmati pemandangan yang aneh itu. Setelah para bidadari tersebut selesai mandi, satu persatu mengenakan selendangnya, lalu terbang bergegas kembali ke kayangan. Bidadari si bungsu tak ikut terbang karena ia tak menemukan selendangnya. Tinggallah ia sendiri, menangis dan berteriak memanggil kakak-kakaknya. Kak, kakak, kakak, jangan tinggalkan aku di sini. Kakak, tolong bantu aku mencari pakaianku. Tiba-tiba sang raja datang yang berpura-pura memberi pertolongan dan akan ada pergi ke istana. Kedatangan sang raja dan bidadari disambut dengan upacara adat kebesaran di kerajaan Alita. Raja Alita pun berdatangan, berkerumun, hendak melihat lebih dekat bidadari yang cantik jelita itu. Mereka pun terpesona melihat kecantikannya. Sebelum bidadari tersebut masuk ke istana, ia mengajukan satu permintaan, yaitu harus buatkannya sumur khusus untuk dirinya di tempat kerumunan orang agar dapat dilihat orang lebih banyak lagi. Maka dinamakan Gunung Lapapita, yang artinya sumur dapat melihat. Dari pernikahan Raja Lamasora dan dua buku-buku, lahirlah seorang putra yang diberi nama Labaso. Bayi itu tumbuh sehat dan gagah, walaupun dalam asuhan adik perempuan sang raja. Namun, pada saat Raja Lamasora pergi berburu ke hutan, entah apa sebabnya, Labaso terus-menerus menangis sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Adik sang raja pun berusaha menenangkan Labaso, lalu menyanyikan dengan lagu. Iyo, iyo, Labaso, ajakmu dadu-dadu. Iyo, iyo, Labaso, tuo longi-longi. Ajakmu dadu
Jagalah untuk kata yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sesuai dengan pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, karena perkataan yang tidak baik dapat menyebabkan orang lain menderita. Seperti yang terjadi pada Raja Ramasora yang harus berpisah dengan sang istri atau bidadari yang memutuskan kembali ke kayangan hanya tersinggung oleh nyanyian yang digibarnya. Nah teman-teman, puas gak dengan cerita saya tadi? Jalan-jalan ke kamar ini, sehingga sebentar membalik bacan. Cerita saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita bertemu lagi jika aku lolos ke grand final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita umumkan para pemenang untuk lomba bercerita untuk tahun 2022. Kita mulai dari Harapan 3. Harapan 3 dengan